amin. Qauluhu wa fi ma'nal ajizi man talhaquhu ila akhirih huwa ajizun syar'an li'annal ajiza imma hissan kal maq'adi aw syar'an kaladzi zakara syarihu. Itu segenap Bapak, Ibu, Saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita kembali masih diberikan nikmat sehat walafiat dan panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia dalam kegiatan yang mulia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mulia, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semoga Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Materi kita melanjutkan pada bacaan minggu yang lalu. Pengarang kitab Syekh Romli di sini menjelaskan kembali dengan redaksinya. Wa fi ma'nal ajizi, dan pada makna orang yang lemah, mantal hakuhu, itu orang-orang yang disamakan dapat masyaqqatun zahiratun, yaitu kesulitan yang sangat jelas, bil qiyami, kalau dia berdiri, kadawroni roksi, seperti palanya pusing, fi haqqi raqibis sapinati, pada hak saat dia sedang naik kapal laut. Ada orang lagi naik kapal laut, kemudian kalau dia sholat sambil berdiri, palanya keliungan, ya nggak bisa. Nah, orang yang begini disamakan seperti orang yang ajiz, orang yang nggak mampu, seperti orang sakit aja, padahal dia nggak sakit, sehat. Cuma kalau sholat sambil berdiri, palanya keliungan. Kalau dia duduk mah kagak ngapa-ngapa, jadi emang orang ini sehat. Nah, cuma kalau dia berdiri, palanya muter, ya pusing. Nah, itu dia dikategorikan orang yang lemah, dia punya masyaqqat juga. Nah, berarti boleh sholat sambil duduk. Itu namanya ya disamakan. Orang yang begitu kalau ada masyaqqat yang berat bagi dia, dia termasuk huwa ajizun syar'an, dia termasuk orang yang lemah dalam syarak. Ya, jadi walaupun kelihatannya dia berdiri mampu, kuat, ya, tapi ketika di kapal laut, kalau dia berdiri palanya puyeng. Nah, berarti boleh tuh hukumnya, ya, dia sholat sambil duduk. Li'annal ajiza, karena orang yang lemah itu imma hissan, ada kalanya hissan secara nyata, kalmak adi, seperti memang dia duduk di kursi roda misalnya, emang dia sakit, nyatanya sakit, memang nggak kuat berdiri. Nah, seperti itu namanya his. Au syar'an, atau menurut syara'annya dia bisa berdiri sehat, cuma saat itu kalau dia berdiri karena naik kapal laut, palanya puyeng. Nah, itu disamakan seperti orang yang lagi duduk di kursi roda. Ya, kalau dia duduk di kursi roda memang nggak bisa sama sekali dia berdiri, terjatuhlah dia di mana aja terjatuh. Nah, itu ada namanya masyaqqat hassi, ya, ada juga masyaqqat syar'i namanya. Nah, itu sama hukumnya, dibolehkan. Qauluhu masyaqqatun, perkataannya ada masyaqqat, hiya, yang disebut masyaqqat allati la tahtamilu adatan, yang tidak dimungkinkan dilakukan secara kebiasaan. Wahyal muradu bisyadidati, itu yang dimaksud dengan syadidah. Jadi masyaqqah sama dengan syadidah, berat. Ya, sakitnya udah cukup berat. Itu namanya udah ada masyaqqat sama dia. Berdiri udah kagak mampu. Nah, itu syadidah sama dengan masyaqqah namanya. Wadab itu bermula definisinya kullu ma yuzhibul khusyu'ah, segala sesuatu yang bisa menghilangkan kekhusyuan, au kamalahu, atau kesempurnaannya. Kalau dia sholat
berdiri enggak khusyuk, dan hilang kehusyukannya karena muter, palanya puyeng. Ya, udah enggak mungkin bisa khusyuk. Ya, palanya pusing. Sehingga enggak sempurna di sholat. Nah, itu udah termasuk syadidah, termasuk masyaqqah namanya. Bisa menghilangkan kehusyukan. Falaisal muradu bil ajzi, maka tidaklah yang dimaksud dengan lemah di sini adamul imkani, tidak memungkinkan. Sebenarnya dia mungkin aja berdiri, cuma kalau dia berdiri palanya pusing, akhirnya jadi enggak khusyuk. Qauluhu, bermula perkataannya kadaurani raksi, seperti palanya keliengan, palanya pusing. Ai wa khaufil gharqi, atau takut tenggelam. Intaha qab waw. Qauluhu raqibas sapinah, perkataannya lagi pengendara kapal laut. Fayusalli, maka dia boleh salat ya qaidan, dalam keadaan duduk, wala yu'idu, dan dia tidak perlu mengiadah salatnya. Bi khilafi, berbeda ma iza shalla, apabila ada orang salat qaidan dalam keadaan duduk, li zahmatin, karena berdesak-desak, pihak pada saat lagi salat dia enggak bisa berdiri karena orang banyak banget, ya berdesak-desakan, sehingga dia salat sambil duduk. Fa innahu, maka orang salat sambil duduk saat itu karena berdesak-desakan boleh, ya, tapi yu'idu, maka nanti diulang kembali. Kenapa harus diulang kembali salatnya? Linadrati zalika, karena jarang ditemukan seperti itu. Biasanya orang salat biasa aja, enggak terlalu penuh seperti ini. Tumben-tumbenan ini salat penuh banget, sehingga untuk berdiri dia enggak mampu, enggak bisa, enggak nampung tuh. Ya, untuk berdiri jadi duduk saja. Nah, sah salat saat itu diduduk, tapi nanti wajib diiadah, diulang kembali. Kenapa alasannya? Karena ya dia jarang sekali menemukan dalam kondisi seperti itu. Itu yang dimaksud fa innahu yu'idu linadrati dzalik. Jadi orang itu nanti harus mengulangi kembali sholatnya karena yang dihadapi jarang terjadi. Intaha. Qalluhu amman naflu, adapun salat sunnah ay sawaun kana ratiban aw ghairahu, sama aja salat sunnahnya salat sunnah rawatib ataupun lainnya. Kalau salat sunnah rawatib ataukah salat sunnah bukan rawatib, itu boleh disolat sambil duduk, sambil berdiri, sambil ya berbaring. Walaupun dalam kondisi sehat wal afiyah, boleh bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah, apakah sholat sunnah itu masuk rawatib ataupun bukan rawatib, dibolehkan sambil duduk. Kenapa ini dibolehkan? Supaya orang suka melaksanakan sholat sunnah, itu begitu. Jadi jangan sampai dimalas sama sholat sunnah, biarin dah sambil duduk, nggak apa-apa dah. Nah begitu. Kita sholat ba'diyah maghrib, pengen sambil duduk aja, silahkan. Kita sholat ba'diyah isya sambil duduk, silahkan. Walaupun sebenarnya kalau dia mau berdiri dia mampu, masih dia bisa, tapi dia mau duduk aja boleh. Ya, tujuannya apa? Jangan sampai ditinggalkan itu sholat sunnah. Tuh, makanya sholat sunnah ini jadikan wiridan. Itu kalau kita memang lagi males banget sama berdiri, sambil duduk bapak saudara masih boleh. Coba kalau sholat fardu nggak boleh. Kita bisa dan mampu sambil berdiri lalu kita duduk, nggak boleh bapak saudara. Tapi kalau sholat sunnah dibolehkan. Tujuannya supaya kita ya suka mengerjakan sholat sunnah. Ya silakan kerjakan sholat sunnah. Misalnya dia Jumat kayaknya malas banget diri, ya udah duduk nggak apa-apa. Allahu Akbar sambil duduk aja dia Jumat. Emang enteng apa duduk? Ya nggak kuat diri, kuat sih nggak apa-apa, boleh. Daripada dipulang aja ninggalin. Nah begitu. Kan sekarang banyak orang lupa tuh sama sholat ba'diyah Jumat, udah pada mau pulang aja. Ya, apalagi sholatnya di jalanan. Emang dibiasa sholat di jalanan, bukan berarti Ustaz mohon maaf saya tadi terlambat. Emang tiap Jumat terlambat ente. Ya, nah ini jangan dijadikan kebiasaan bapak saudara. Kalau bisa kalau sholat Jumat masuk ke dalam masjid. Ya, jangan di jalan raya. Kalau di jalan raya salam juga pasti apa? Lebubar. Ya, kalau ente lama-lama wirid di situ, ya udah dibubarin ntar.
karena mobil mau lewat. Nah makanya usahakan kalau hari Jumat di awal ya. Tapi kan Ustadz itu khotibnya belum datang lah, khotib dipikirin jangan ya. Khotib sama imam ntar belakangan ya. Kalau khotib sama imam sunahnya belakangan. Tapi kalau kita suruh awal, minimal bisa masuk ke dalam. Jangan ada alasan di dalam udah penuh. Nah begitu, sehingga sholat cuma begitu aja. Kadang-kadang orang lagi khutbah dia masih ngobrol ya, berdiri sambil ngobrol. Nah sholat dah selesai langsung jalan. Lah kalau tiap Jumat begitu, apa yang didapatkan nantinya? Sayang-sayang Bapak Saudara. Nah begitu. Jadi kita usahakan sholat masuk ke dalam masjid. Kita bisa wirid habis Jumat. Makanya saya lagi sering sampaikan nih masalah wirid habis sholat Jumat, kalau bisa jangan ditinggalin. Ya, wirid habis sholat Jumat jangan sampai ditinggalin. Baca musabiat. Ya, apa syaratnya musabiat? Habis sholat Jumat baca Al-Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baca An-Nas 7 kali. Dah baru berdoa. Berdoa selesai sholat ba'diyah. Habis ba'diyah 2 rakaat minimal dah. Nah pulang dah silahkan. Minimal itu. Walaupun nanti banyak lagi sih wirid-wirid zikir-zikir yang lain, ya minimal itulah. Ya musabiat jangan ditinggalin, doa jangan ditinggalin, sama ba'diyah Jumat minimal 2 rakaat jangan kita tinggalkan. Ya ini kita biasakan Bapak Saudara. Dimanapun kita berada, walaupun kita lagi musafir, ya tetap kita tenang dulu. Kalau ngikutin kesibukan dunia Pak enggak selesai-selesainya. Mohon maaf Ustaz, saya lagi sibuk banget. Ya tiap hari emang sibuk kita. Nah begitu. Jadi kita harus buatkan waktu emang benar-benar ya untuk ibadah. Sebab umur itu kita nggak tahu kapan datangnya. Sakit juga kita nggak tahu kapan datangnya. Selama kita lagi sehat, lagi panjang umur, manfaatkan. Walaupun hanya 5 menit. Ya habis sholat ya tenang dulu, wirid ya. Nah selesai kita doa. Sebab doa setelah sholat maktubah itu termasuk mustajab ya. Jadi doa ya setelah sholat maktubah termasuk mustajab. Jadi kita kalau habis sholat maktubah angkat tangan lah. Kalau kita sholat berjamaah enak udah sama-sama amin aja udah ya. Tapi kalau kita sholat sendiri minimal kita angkat tangan. Ya mau 1 menit mau 2 menit ya minimal berdoa sama Allah. Nah seperti itu Bapak Saudara. Nah ini yang saya lagi titik beratkan jamaah-jamaah kalau habis sholat Jumat. Saya sering perhatiin kalau habis sholat Jumat udah mulain pada ya itu faiza qudiyatus sholatu fantashiru fil ar, begitu ya. Apabila sholat Jumat udah selesai maka bertebarkanlah kamu di mana-mana, pergi semuanya. Ya, maknanya bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Jangan. Ya, itu artinya udah selesai, wirid udah selesai, ba'diyah udah selesai. Dah, silahkan ke tempat kerja masing-masing, melaksanakan tugasnya masing-masing. Itu yang dimaksud dengan faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Begitu Bapak Saudara. Enggak lama, 5 menit musabiat. Ya, enggak lama. Ya lama dikit ya 10 menit. Tapi kayaknya nggak sampai 10 menit insya Allah selesai. Nah seperti kita sholat dah ba'diyah. Nah selesai baru kita pulang. Ya barulah kita melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas kembali. Nah seperti itu. Nah ini yang dimaksud. Jadi kita disuruh sholat sunnah walaupun sambil duduk diperintahkan. Allah tuh gampangin supaya hambanya tuh jangan sampai lupa sama wirid sholat sunnah, baik itu masuk dalam kategori rawatib maupun bukan rawatib. Kalau yang rawatib itu artinya mengekor kepada sholat wajib, itu namanya rawatib. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang kita sebut ada qobliyah, ada ba'diyah. Yang kagak ada ba'diyahnya cuma 2, sholat subuh sama sholat asar. Sholat subuh nggak ada ba'diyahnya, sholat asar nggak ada ba'diyahnya. Ya boleh, nggak apa-apa.
Iya, sholat sunnah ghairu rawatib namanya. Ini tadi bilang ratiban au ghairahu. Baik itu rawatib maupun yang bukan rawatib. Sholat tahajud sambil duduk enggak apa-apa. Bandingannya daripada dia kagak sholat. Aduh, lagi capek banget kayaknya nih, kaki lemes banget. Udah duduk aja, duduk aja. Orang sehat aja boleh sambil duduk, apalagi lagi lemes kakinya. Nah, seperti itu. Ini maksudnya supaya orang gemar melaksanakan sholat sunnah. Begitu Bapak Saudara. Iya. Itu kalau di teras masjid apa di dalam masjid? Di dalam masjid kalau sholat tahiyatan masjid boleh nggak? Di teras. Di teras. Kalau di teras masih bagian masjid nggak apa-apa. Tapi kalau udah bukan bagian masjid ya enggak. Kalau di jalanan tuh enggak. Ya kalau di teras insya Allah masih. Ya masih bagian dalam masjidnya. Nah seperti itu. Masuk dalam masjid itu dan maksimal begini kan? Iya. Kalau memang sih sebenarnya ini dikembalikan kepada pewakifnya. Kalau tempat yang diwakafkan untuk sholat itulah masjid. Biasanya udah ada batas-batasnya. Nah itu biasa tembok yang membatasinya. Nah kalau memang itu tembok yang membatasinya itu seperti itu. Sama dulu ya waktu di zaman Rasulullah masjid itu batasnya baru pakai hondak. Hondak itu artinya pakai parit digali. Nah ini dari mulai parit ke sini masjid, di luarnya bukan masjid. Nah sekarang biasanya tembok. Nah begitu. Jadi kalau memang udah teras sana bukan masjid ya kagak boleh. Tahiyatul masjid sholat sunnah saja udah. Usolli sunnah Allahu Akbar. Kalau yang di jalan ketika di mau sholat usolli sunnah aja, jangan pakai tahiyatul masjid. Sholli sunnah nafal mutlak namanya. Boleh. Ya, kita jangan mencegah orang aja. Lu di jalanan sholat ya nggak ada tahiyatul masjid, bukan sholat tahiyatul masjid ya sholat sunnah. Nah begitu. Sama juga kalau ada orang sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan sampai di sholat 2 rakaat. Itu sholat apa? Tahiyatul lapangan. Nggak ada tahiyat lapangan. Ya tahiyat masjid ya bukan masjid. Nah mungkin dia sholat sunnah usolli ya sunnah rakaataini Allahu Akbar. Boleh begitu. Tetap sholat sunnah. Nah tadi yang dimaksud kalau memang teras itu bukan masjid, ya jangan tahiyatul masjid, tapi dia sholat sunnah ya mutlak aja, begitu. Iya silakan. Yang tadi musabiatnya kebetulan imam yang nggak pakai, kita ngikutinnya apa ya? Iya, jadi memang kadang-kadang ada juga imam yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, al-fatihah langsung doa. Ya kita ikutin aja baca amin dulu, nggak apa-apa. Kita ya ta'adduban etika sama imam. Tapi setelah itu, nah kita lanjut musabiat. Nah begitu. Jadi dua-duanya dapat. Kita menghormati takzim kepada orang yang baca doa, mengaminkan itu penting. Gitu. Ini etika. Kadang-kadang ada orang mau baca doa dibangun. Ya begitu. Nah sebaiknya kita punya etika. Dia lagi mau baca doa, ya kita ikutin dulu amin. Amin. Tinggal amin doang, berapa susahnya? Ya, nanti selesai mungkin dia ada urusannya kali, dia mau pulang. Nah, kita biasa musabiat, lanjutin musabiat. Begitu. Sehingga insya Allah dua-duanya dapat. Kecuali kalau ada sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu memang harus dipercepat. Ya, ada sholat jenazah nih, imamnya udah dikasih tahu sama pengurus masjid, langsung aja, langsung Al-Fatihah doa, langsung sholat jenazah. Habis sholat jenazah, sebab sholat jenazah itu kan lebih utama. Ya, itu nanti ada fardu kifayah di situ. 1 qiraat kita dapatnya. Ya, 1 qiraat. Nyolatin jenazah 1 qiraat. Nah, begitu. Selesai sholat jenazah baru kita ba'diyah. Mau wirid dah. Tapi kalau kita udah nggak keburu, udah terlalu siang, nggak apa-apa pulang. Tapi udah ditambal tuh dengan tadi. Ya, dengan apa? Yaitu dengan sholat jenazah. Begitu. Makanya diharapkan bagi imam-imam yang bagus, ya itu jangan langsung tutup dengan doa, gitu. Kecuali ada sholat jenazah. Kalau memang ya nggak ada sholat jenazah, biarkan jamaah mau musabiat. Lebih bagusnya jangan langsung ditutup dengan doa. Tapi kalau imamnya ada keperluan, ya dia sir aja, doa sendirian, langsung berangkat. Nah yang lain ya nggak terpengaruh berarti. Kita kan kalau udah doa rame-rame ya langsung sallallahu alaihi Muhammad nanti.
ya sholat jenazah dulu, karena sholat jenazah predikatnya lebih tinggi, fardu kifayah. Sementara sholat ba'diyah itu ya kedudukannya sunnah. Itu jadi yang wajib didahulukan. Ya, Jumat fardu ain. Nah, fardu ain. Terus sholat jenazah fardu kifayah. Nah, baru ya sholat ba'diyah Jumat. Dan itu yang biasa kita lakukan. Jadi jangan lupa habis sholat jenazah baru ba'diyah. Jangan ba'diyah dulu baru sholat jenazah. Begitu. Iya. Jadi kita jenazah dulu ya Bapak. Selesai baru kita ba'diyah Jumat. Begitu. Ya, silakan. Itu termasuk sholat yang sambil tidur yang buat bersakat, tapi termasuk sholat Jumat yang harus diulang. Iya. Sholat Jumat harus diulang sendiri. Kenapa? Sholat yang bersakat tadi kita boleh duduk, tapi itu termasuk sholat Jumat itu boleh duduk. Kalau sholat Jumatnya bersakat. Iya. Kalau memang posisinya dia enggak bisa diri karena zahmah, ya benar-benar berdesak-desakan, boleh. Sholat wajib dia yang mestinya berdiri enggak berdiri, diduduk sekarang, boleh. Tapi nanti mesti diiadah, gitu. Lah sholat Jumat diiadahnya bagaimana? Ya sholat zuhur iadahnya, begitu. Bukan sholat Jumat sendirian iadahnya. Nah begitu. Karena ini terjadi nadroh jarang sekali, begitu. Sampai kagak bisa diri karena orang terlalu banyak, sempit bener. Dia mau diri nggak bisa, akhirnya pada duduk dong. Mau sujud dia nggak bisa. Nah itu boleh dia sholat sambil duduk, tapi nanti diiadah. Nah terkait dengan sholat Jumat iadahnya jadi zuhur, begitu. Sholat zuhur iadahnya, begitu. Ya pasti udah dapat. Iya, dapat udah sah dia. Makanya istilahnya i'adah bukan kodok. Kalau i'adah itu udah sah sholatnya. Begitu. Karena kebetulan memang posisinya zahmah, berdesak-desakan, sempit sekali. Ya, begitu. Sehingga enggak bisa dia berdiri. Ya, enggak bisa berdiri. Sehingga akhirnya dia duduk. Kondisi seperti itu jarang terjadi. Tumben. Nah itu nanti diiadah. Begitu kata Syekh Romli. Ya. Nanti jadi enggak mesti saat itu juga. Gitu. Jadi artinya tarohi. Ya, artinya tarohi itu ya santai aja. Enggak langsung pauri, enggak langsung segera. Kita kembali lagi. Qalluhu bermerupakan amman naflu aisawun kana ratiban aw ghairahu, qalluhu qaidan, ya perkataannya qaidan ai kaifa sya'ah. Jadi boleh orang yang sholat sunnah ya itu sambil duduk ya walaupun dia memang mampu untuk berdiri. Nah duduknya duduk bagaimana? Kaifa sya'ah, bagaimana yang ia mau kehendak. Duduk, yang penting duduk udah. Wabtirashuhu abdalu min tarabbuihi wa ghairihi. Nah duduk ibtiras lebih abdol kebanding daripada bersila ataupun duduk yang lainnya dari tarabbu. Kan ada tarabbu, ada ibtiras, ada tawarruk. Nah itu duduk ibtiras lebih bagus kebanding daripada tarabbu ataupun lainnya. Nah ada lagi namanya apa? Tawarruk. Kalau kita tasawuf awal ibtiras duduknya, kalau kita tasawuf akhir tawarruk. Nah ada lagi tarabbu kalau kita tahlil sila. Nah itu sholat sambil tarabbu boleh nggak? Boleh, bersila duduknya sila gitu. Boleh begini nih, posisi begini nih kita lagi sholat Allahu Akbar, boleh. Nah begitu. Tapi yang paling bagus ibtiras. Boleh. Iya. Duduk dulu kan namanya. Ya, duduk belonjor. Nah, begitu. Enggak apa-apa. Kan ada kadang-kadang ya Allah ini kaki enggak bisa ditekuk. Ya. Dia pengen juga banyak sholat sunnah, enggak apa-apa. Sambil belonjor. Sholat duha tetap dikerjain, jangan sampai malas udah. Yarin belonjor-belonjor enggak apa-apa. Nah, begitu. Duduknya angkat kaki, angkat kaki bagaimana? Kalau kira-kira yang
pantes bisa, jangan begitu. Kecuali memang nih kaki kagak bisa diapa-apain, cuma angkat kaki doang, ya udah gitu. Tambah juga sholat tolak pinggang. Ya emang kagak ada jalan yang lain apa? Boleh sih, boleh begini, tapi makruh gitu. Ada orang sholat begini Bapak Saudara, ya. Allahu Akbar gini, ya. Emang kagak ada jalan yang lain, ya. Bukan berarti ini nggak boleh, boleh. Itu di kitab-kitab dibilang itu ya makruh hukumnya. Begitu. Tadi kalau duduk ya angkat kaki, kan sama mentolak pinggang namanya ya. Nah begitu. Iya sama. Iya. Kalau memang dia nyamannya begitu, boleh. Nih misalnya diangkat nih, gitu ya. Iya. Apa begini? Jangan. Kalau angkat kaki begitu sopan tetap. Masih sopan itu ya Bapak Saudara. Itu termasuk masih sopan, nggak apa-apa. Silakan. Iya. Kayak di warung kopi jadinya. Jadi duduk kaifasya'ah tuh kata Imam Romli. Duduk yang bagaimana aja dah, yang ia kehendaki boleh. Tapi dijelaskan wabtirashuhu afdalu min tarabbuih. Disebut dengan duduk iftiras bagaimana? Ala ka'bi yusrahu, dia duduk di atas mata kakinya yang kiri. Tuh. Jadi duduk iftiras itu duduknya ya didudukin tuh kaki kirinya, mata kaki kirinya didudukin. Bihaisu yali zohroha al-ar, di mana yaitu dia mengiringi yaitu zohrohal ardo, bagian luarnya bumi. Nah kemudian bagian luarnya nih nempel ke bumi. Wayun sibu yamnahu, kemudian menegakkan yang kanannya. Kalau yang kaki kanannya ditegakkan. Wayadau atropa asabih, kemudian diletakkan ujung-ujung jarinya lil kiblati, menghadap ke arah kiblat. Begini. Jadi kalau yang namanya duduk, nah ini kan nih kaki kiri nih, ya ini kan ada mata kakinya, kita duduk di mata kakinya. Nah ini kita diriin, tapi ada ke kiblat tuh. Ini namanya duduk apa? Duduk iftiras. Kadang-kadang ada orang begini, ya, ada yang begini, ya. Kalau orang-orang di Mekah Madinah rata-rata karena badannya gemuk apa susah, dia begini aja udah. Ada yang begini aja nih. Nah, ada yang begini aja. Ya masih boleh. Cuma yang paling bagus. Nah, tertawa sama kita arahin ke kiblat. Ada juga yang begini. Ya boleh. Ya, ini arahin ke kiblat. Yang penting nih jari-jari arahin ke kiblat. Jangan diginiin. Ya. Ini namanya enggak ke kiblat. Kalau digini ini arahnya ke kiblat tuh. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi jari-jari kakinya diarahkan ke kiblat. Itu yang bagus. Ya walaupun cara yang bagaimana aja boleh. Cuma kalau lagi sujud emang arahin ke kiblat. Kalau lagi sujud Allahu Akbar, itu kaki jari-jarinya madapkan ke kiblat. Jangan dikeluarin begini, jangan. Ya Bapak Saudara, ini tolong nih, saya kadang-kadang lihat ada orang sholat, ya Allah, ketika sujud kakinya diangkat begini. Sayang, kasihan, sholat lama-lama, ya begitu terus. Nah makanya saya selalu, ya kalau dalam pengajian-pengajian begini nih, selalu perhatiin begitu. Tolong kalau sujud kakinya jangan diangkat begini atau dikeluarin begini, tapi diarahin ke kiblat yang tadi tuh, diarahin ke kiblat. Jadi jari-jari kaki kita arahkan ke kiblat. Ya begitu ya Bapak Saudara, supaya sholat kita sempurna. Ya, jadi 7 anggota sujud ini mesti benar-benar diperhatiin. Ya, itu supaya sholat kita sempurna. Nah, jadi artinya ya duduk iftiras, seorang itu duduk di atas mata kakinya yang kiri, di mana ya bagian luarnya itu nempel ke bumi. Kemudian kaki kanannya ya tegak ya, dan ya jari-jarinya itu diarahkan ke kiblat. Qauluhu au muttaji'an, atau boleh juga muttaji, berbaring. Wa idza shalla muttaji'an, apabila seorang salatnya sambil berbaring, wajaba ayatiya birkuhi, maka wajib dia datangkan dengan rukunya, wasujudihi tamaini. Ya ada orang salat sunnah
ya sambil berbaring boleh, tapi nanti pada saat ruku ya harus bangun begitu. Ya orang dimampu ruku bisa, sujud bisa, ya harus. Cuma tadi dia mau sambil berbaring boleh aja. Ya sholat sunnah sambil berbaring boleh, sambil duduk boleh. Tapi nanti ketika ya orang lagi berbaring, ketika lagi ruku, sempurnakan rukunya. Ketika orang itu sujud, sempurnakan sujudnya. Karena disehat. Beda kalau yang berbaring kagak mampu apa-apa, ya itu udah pakai isyarat. Ya. Tapi ini disehat, bicara sehat, sholat sunnah sambil diri boleh, sambil duduk boleh, sambil berbaring boleh, ya. Tapi nanti ketika mau ruku, mau sujud harus dilakukan secara sempurna. Nah sekarang kalau celentang bagaimana? Pak Nistalko kalau seandainya sambil celentang pin nafli di dalam sholat sunnah ma'aim kanil itijai, padahal masih mungkin berbaring, lam yasiha, enggak boleh, enggak sah. Diri masih bisa, duduk masih bisa, berbaring masih bisa. Di sholat celentang, ya itu kagak boleh. Ya kalau celentang bagi orang yang khusus udah kagak ngapa-ngapain, dah nggak kuat ngapa-ngapain. Walaupun sholat sunnah itu nggak boleh. Nah begitu. Kalau orang sholat sunnah kagak mampu berdiri sambil duduk masih boleh. Orang sholat sunnah mampu duduk tapi dia berbaring masih boleh. Tapi nanti ketika ruku dan sujud harus sempurna posisinya. Tapi timbul masalah, bagaimana kalau dia mampu berbaring? Ya apalagi duduk, berbaring aja mampu, ya, duduk mampu. Sekarang dia celentang, bagaimana sholatnya? Lam tasihha, tidak sah sholatnya. Begitu. Wa in atamar ruku awas sujud, sekalipun pada saat ruku dan sujud disempurnain, diadami wurudihi, karena tidak ada keterangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena enggak ada keterangannya, enggak ada waridnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup saya kira, nanti baru wal mu'tamad. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Diinformasikan bahwa kegiatan pengajian bulanan di Ma'had At-Thahiri Al-Muflihun Anyer jatuhnya nanti tanggal 3 September tahun 2022, hari Sabtu tanggal 3 September tahun 2022. Mohon doanya Bapak Saudara, mudah-mudahan pengajian tersebut akan berjalan dengan lancar, sukses. Yang punya waktu silahkan ditunggu di Ma'had At-Thahiri Al-Muflihun. Terima kasih, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu, Allah akan ya senantiasa memberikan nilai-nilai keberkahan secara khusus kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghis wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.